Jumpa lagi dengan saya di channel pembelajaran matematika. Yuk langsung kita simak video berikut. Baiklah, kita sampai pada pertemuan yang ketiga dengan materi jarak antara titik ke garis. Anak sekalian bisa mengamati pada gambar yang ada di sini. Di titik A ini dengan garis G itu jaraknya yang mana? Itu kalau kita amati, yang jarak itu adalah panjang garis hubungan terpendek. Yang terpendek ya mana? Ini, bawah ini. Nah, ini yang kita tarik tegak lurus. Kita sebut aja ini di sini ada titik B itu pertemuannya. B-nya itu bayangan A. Ini yang paling pendek saya jamin. Ke sini lebih panjang. Apalagi ke ujung sini. Ini yang paling panjang. Sehingga yang paling pendek adalah dari A ke B itu. Yang kalau kita definisikan ya seperti ini. Jarak dari A ke garis G itu adalah panjang ruas garis AB yang biru ini. Sehingga AB-nya itu harus apa? Tegak lurus. Ya, syaratnya AB itu tegak lurus dengan garis G. Langsung terapkan aja ke kubus. Sekarang kita punya kubus ABCDFGH panjangnya 6 cm. Jarak dari garis A ke BC itu berapa? Nah, ini. Ya kita buat aja. Ini ada titik A, kemudian ada garis BC. Nah, ini garis BC. Melalui sebuah titik dan sebuah garis bisa dibuat sebuah bidang. Oh, ternyata jadinya A dan BC itu bidangnya adalah segitiga, yang lebih tepatnya adalah segitiga siku-siku di B. Maka yang paling dekat dari A ke BC itu ya AB itu, yang panjangnya 6 cm. Semakin ke atas semakin panjang, AC itu yang paling panjang itu. Sehingga yang paling pendek ya B itu sendiri. Nah, bagaimana yang kedua? Kalau jarak A ke CH, A ke CH sama saja. Kamu buat ya titik A, kemudian garis CH kamu buat. Nah, ini garis CH. Ternyata A dan CH itu juga membentuk segitiga juga. Segitiga siku-siku di C. Berarti jaraknya dari A ke CH ya AC ini. AC kita ketahui bersama kemarin adalah merupakan diagonal sisi kubus, sehingga AC ini panjangnya ya 6 akar 2. Atau anak sekalian kemarin bisa menggunakan teorema Pythagoras. Selanjutnya yang berikutnya adalah, nah ini, jarak A ke EH. Bagaimana jarak A ke EH? Sama teorinya. Buat dulu titik A, kemudian buat garis EH, kalau kita keluarkan AEH itu ternyata akan membentuk segitiga juga, segitiga siku-siku, siku-sikunya di E ini. Oh, berarti jaraknya dari A ke EH ya AE ini yang paling pendek. Karena AE itu merupakan rusuk ya panjangnya sama dengan AB yaitu 6 cm. Nah, paling yang berbeda itu yang terakhir ini. Nah, kita diminta untuk mencari jarak dari titik C ini ke diagonal AH. Kita tahu bahwa segitiga yang dibentuk antara C dan AH segitiga AHC atau ACH siku-siku di C. Nah, berarti jarak C ke AH itu tidak tepat di tengah-tengahnya AH ini, tetapi pada bayangan C yaitu C aksen yang tegak lurus AH. Jadi jaraknya yang merah ini C aksen. Kita nggak bisa menggunakan teorema Pythagoras karena sisi-sisinya tidak semuanya diketahui dalam ukuran yang tepat. Maka kita harus menggunakan yang namanya luas segitiga, setengah alas dikalikan dengan tinggi. Nah, kalau segitiganya kita balik, alasnya AH, maka tingginya yang ini CC aksen. Maka rumusnya setengah AH kali CC aksen. Kalau masih utuh seperti ini, maka alasnya AC, tingginya CH, berarti setengah AC kali CH. Setengahnya habis kita bagi, maka
AH itu panjangnya 6 akar 3 karena AH itu diagonal ruang, CC aksen yang mau kita cari. Kemudian AC itu 6 akar 2 karena AC itu diagonal sisi ini. Ya. Kemudian CH itu karena merupakan rusuk kubus maka panjangnya 6. Kalau 6-nya ini kita bagi, cuma bagi 6, maka tinggal 6 akar 2 dibagikan dengan akar 3. Kalau dalam matematika kan harus dikali dengan akar 3 per akar 3, jadinya 6 akar 6 per 3 atau 2 akar 6. Sehingga jarak dari C ke AH ini atau CC aksen ini panjangnya adalah 2 akar 6. Nah, paling itu saja yang lebih kompleks. Jadi kita tidak bisa menggunakan rusuk, diagonal sisi menggunakan teorema Pythagoras sederhana, tetapi menggunakan luas segitiga. Kesimpulannya apa? Bahwa jarak itu harus merupakan panjang garis terpendek yang ditarik tegak lurus melalui titik dan bayangannya pada garis itu. Itu yang wajib pertama kali. Yang kedua, bahwa sebuah titik dan sebuah garis itu dapat dibuat sebuah bidang. Bidangnya membentuk apa? Segitiga. Bisa siku-siku sama sisi sama kaki, tergantung dari bangun ruangnya. Nah, untuk mencari jarak titik garis itu bisa langsung berupa rusuk, diagonal sisi, diagonal ruang yang bisa kita cari menggunakan teorema Pythagoras, ataupun panjang ruas garis yang didapat melalui perhitungan menggunakan rumus luas segitiga. Jadi itu saja pertemuan kita pada kesempatan ini. Mada hebat semua, luar biasa.